Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali pada para pemirsa yang dimuliakan Allah pada pertemuan ketiga kita di pembahasan kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, yang intinya adalah membahas tentang kelebihan kemuliaan dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya sebelum kita mulai sesi kita pada kesempatan hari ini, mari bersama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana kita khususkan kepada muallif li hadzal kitab, ya, yaitu Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdul Aziz Ibn Abdissalam. Dan juga kita juga minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang akan kita pelajari, dan semoga ilmu tersebut juga memberikan manfaat bagi kita, khususnya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin mantap dalam beribadah dan juga untuk membangkitkan kembali semangat kita untuk bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada kesempatan hari ini, sedikit mengulang mengenai apa-apa saja yang menjadi kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW dari 41 macam alasan atau sisi-sisi yang mengangkat derajat baginda Rasulullah SAW dari nabi-nabi Allah yang lain. Ya, di pertemuan sebelumnya kita dapat pelajari bahwasanya baginda Rasul ini diberikan kemuliaan, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah dari beberapa sisi. Di pertemuan sebelumnya kita belajar baginda Rasul adalah Sayyid Waladi Adam, ya. Beliau adalah yang memegang panji, beliau adalah tuan ataupun pemimpin dari umat manusia secara keseluruhan. Bahkan Nabi Allah Adam itu nanti di bawah panji dari baginda Rasulullah SAW. Beliau pun juga sebagai seorang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, baik yang sebelumnya maupun yang seterusnya, ya. Bahkan di hari kiamat nanti, di satu riwayat dijelaskan baginda Rasul ini mengatakan analaha wa analaha, sayalah yang nanti akan memberikan syafaat, ya, di hari kiamat. Tatkala manusia tatkala manusia bertanya kepada nabi-nabi Allah yang lain, mereka mengatakan nafsi, saya tidak bisa, sendiri-sendiri aja, karena saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba datang kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengatakan analaha wa analaha. Ya. Hadirin sekalian, mari bersama kita menuju poin selanjutnya dari kekhususan, sisi-sisi kekhususan baginda Rasulullah SAW yang menjadikan beliau mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara nabi-nabi Allah yang lain. Kita masuk ke poin yang kelima, ya. Wa minha annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Wa hadha yadullu ala takhsisihi wa tafdhilihi. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ya. Mu'allif mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali yang memberikan syafaat, awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa',
dan orang-orang atau orang yang pertama kali diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menunjukkan atas kekhususan baginda Rasul dan kelebihan dari baginda Rasul dari nabi-nabi yang lain. Dijelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya baginda Rasul bersabda, riwayat dari Abu Hurairah, ya, itu panjang sekali riwayat tersebut, ya, yang mengatakan bahwasanya baginda Rasul ini adalah awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Ya. Apa yang dimaksud dengan musyaffa'? Musyaffa' bi fathil fa, ya, artinya maqbulus syafa'ah, yang diterima syafaatnya. Ya. Kita tahu bahwasanya banyak, ya, yang bisa menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat kelak. Namun yang pertama kali syafaat yang pertama kali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ya. Ini jelas, ya. Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada kita. Ada riwayat menjelaskan demikian, dan beberapa banyak amalan-amalan yang bisa menjadi syafaat. Namun yang pertama kali yang bisa menjadi syafaat bagi kita kelak adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti, ya, dalam hadisnya Rasulullah ketika telah mengatakan ana laha, saya ini yang mempunyai syafaat dan saya nanti yang akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad itu nanti sujud, dia sujud meminta agar umatnya ini bisa masuk dalam surga. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat palamu hai Muhammad, ya, katakanlah sesuatu akan saya dengar, kamu minta sesuatu akan saya berikan, kamu minta syafaat akan saya kabulkan. Seperti itu. Ini hadisnya. Ya. Jadi salah satu inilah yang menunjukkan kelebihan dan kekhususiyah, ya, keistimewaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari nabi-nabi Allah yang lain. Oleh sebab itu pantaslah bagi kita sebagai umatnya untuk terus mengucap sholawat salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu yang keenam, wa minha itharuhu ala nafsihi bida'watihi. Itharuhu ala nafsihi bida'watihi. Nabi Muhammad ini adalah pribadi yang mendahulukan, ya, orang lain, kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, ya, dengan doa yang beliau punya. Maksudnya seperti apa? Kita lanjutkan. Idh ja'alallahu likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Kul wahid minhum, ya, tu'ajjal da'watuhu fid dunya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya memberikan atau menjadikan setiap nabi itu mempunyai doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, nabi-nabi Allah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doanya itu selalu mustajabah. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa diangkat tangannya, ya, tatkala beliau itu diterpa cercaan, makian, ya, bayangin di tengah padang yang tandus, mungkin barangkali Nabiullah Nuh itu membangun kapal bahtera, ya. Bagaimana tidak dijadikan cacian ataupun makian, ya. Nabi Nuh mengangkat tangannya, turun banjir bandang, ya. Dan itu segera. Jadi ketika diangkat tangannya berdoa seorang nabi itu pasti disegerakan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Belum lagi nabi-nabi Allah yang lain. Ya. Yang ketika mereka mendapatkan ujian, mereka dalam berdakwah, mereka mengangkat tangannya, Allah langsung kabulkan saat itu. Namun berbeda dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Allah Muhammad ini dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya beliau ini amat mementingkan umatnya. Bahkan beliau tidak berani mengangkat tangannya atau beliau sengaja tidak mengangkat tangannya tatkala beliau dalam keadaan musibah, tatkala beliau dalam keadaan susah, ya. Beliau tidak mengangkat tangannya. Kenapa? Ya. Karena beliau menyimpan, ya, doa beliau itu syafa'atan li ummatihi. Nanti doa beliau itu nanti beliau simpan untuk menjadi syafaat bagi umatnya kelak di akhirat. Nah, itu bedanya. Ya. Poin ini berdasarkan dari hadis ya sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dikatakan baginda Rasul mengatakan likulli nabiyyin da'wah mustajabah fatu'ajjal kullu nabiyyin da'watuhu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya aku ini sengaja, ya, menyembunyikan atau sengaja tidak mengangkat tanganku untuk berdoa kepada Allah, sengaja karena nanti aku simpan buat nanti, ya, kelak di hari kiamat ketika aku meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk umatku bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini sengaja menyimpan doanya kelak untuk kita. Jadi tatkala hidupnya baginda Rasul mendapatkan cobaan, mendapatkan tantangan, beliau sengaja bertahan, tidak mengangkat doa karena memang beliau ingin memberikan yang terbaik bagi umatnya, yaitu menjadikan umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan ini, ya, terkait dengan bagaimana Nabi Allah Muhammad itu menyimpan doanya tersebut, ya, tidak langsung mengangkat tangan ketika dapat musibah, ya. Tapi Nabi Allah Muhammad sengaja menyimpan doa tersebut untuk umatnya nanti di hari kiamat, ya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini juga kita jadi semangat, ya. Kita tahu pengorbanan baginda Rasul seperti apa untuk umat beliau. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke poin yang nomor 7. Wa minha anna Allah Ta'ala aqsama bihayatihi fi qawlihi la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya. Dan poin selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr ayat 72. Ya. Ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 72, baginda Rasul atau kehidupan baginda Rasul ini dijadikan sebagai bahan qasamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah itu terkadang, ya, dalam Al-Qur'an itu banyak mengucapkan qasam, janji ataupun, ya, kita boleh disebutnya dengan janji, qasam, ya. Kadang Allah berqasam dengan dirinya sendiri, ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala berqasam dengan makhluknya, ya. Seperti wadduha, ya, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar. Maksudnya apa? Allah tuh melontarkan lafaz qasam tersebut guna mengingatkan manusia terkait dengan apa yang menjadi bahan qasam beliau, qasamnya Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Allah ingin mengutarakan bahwasanya waktu duha itu penting. Ada makna-makna yang tersirat di dalam waktu duha. Wal asr, demi masa. Allah ingin mengingatkan bahwasanya waktu itu amatlah penting. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berqasam dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tentunya Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya
kehidupan baginda Rasul itu penting, penuh keberkahan, penuh kekhususiah, penuh kemuliaan. Nah, itu adalah contoh sisi dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkap kemuliaan baginda Rasul. Di dalam Al-Qur'an disebut bahwasanya kehidupan baginda Rasul itu amatlah penting, bahkan dijadikan bahan qasamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Selanjutnya poin berikutnya yaitu wa minha annallaha ta'ala waqqarahu fi nidaihi fanadahu bi ahabbi asma'ihi wa asna awsafihi. Di antara khususiyah ataupun kemuliaan, kekhususan derajat baginda Rasulullah SAW di mata Allah. Selanjutnya bahwasanya Allah ini memanggil baginda Rasul dengan panggilan yang paling terbaik, dengan nama yang paling bagus, ya, dengan sifat yang paling sempurna. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain dengan dengan panggilannya masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususiyah atau kemuliaan dengan Nabi Muhammad dengan panggilan yang terbaik. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ketika manggil Nabi Muhammad, beliau mengatakan ya ayyuhan nabi. Beliau memanggilnya dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Al-Anfal ayat 64. Beliau manggil Nabi Muhammad dengan ya ayyuhar rasul. Ya. Wahai nabi, wahai rasul. Ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata atau dengan namanya langsung. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan kata ya Muhammad, tidak ada. Ya, di dalam Al-Qur'an. Tapi saking derajat Nabi Muhammad mulia di sisi Allah, maka Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wa hadhihi al-khasisah ya lam tuthbit li ghairihi. Ya. Yang kekhususan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Tatkala Nabi Allah Adam dipanggil, Allah memanggil Nabi Adam, ya, Nabi Adam dipanggil Allah dengan kalimat ya Adam, langsung uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah memanggil Nabi Isa, ya, Allah mengatakan ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati 'alaik. Al-Maidah ayat 110. Allah memanggil Nabi Musa langsung dengan namanya langsung. Ya Musa inni anallahu la ilaha illa ana. Ya. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, Allah memanggilnya dengan namanya langsung. Ya Nuh ihbit bisalamin. Selanjutnya ketika Nabiullah Daud dipanggil oleh Allah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifah. Nabi Ibrahim ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Nabi Lut, ya Lut, inna rusulu rabbik. Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya dipanggil oleh Allah namanya langsung, ya Yahya khudil kitaba. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad dipanggil baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini adalah contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada baginda Rasul dari nabi-nabi Allah yang lain. Ya. Makanya ya, ini adalah keistimewaan tatkala Allah memanggil nabi-nabi yang lain dengan panggilan-panggilan namanya langsung. Tapi Nabiullah Muhammad dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Biasanya kalau kita ya terhadap orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kita akan panggil dia dengan sebutan yang tersayang, sebutan tersayang. Ya. Contoh yang mudah ya, kalau orang Betawi manggilnya ketika anak
yang lagi anaknya yang dicintai, mungkin panggilannya ya entong. Ya, entong itu kalimat yang biasa orang Betawi ya dulu, zaman dahulu itu panggilan terbaik. Neng ya, itu panggilan tersayang. Kalau Nabi Muhammad manggilnya ya Humairah ya, yang ya Humairah ya, yang apa namanya, pipinya kemerah-merahan, panggilan tersayang kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Rasul, dan Allah memberikan tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di antara nabi-nabi Allah yang lain. Ya. Selanjutnya poin yang nomor 9, wa minha, di antara kelebihan dari dan keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mata Allah, bahwasanya mu'jizah kulla nabiyyin tasarramat wa in qadat. Ya. Bahwasanya mukjizah setiap nabi yang lain itu punya masa tertentu, ya, punya durasi tertentu, namun tidak dengan mukjizatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia akan ada sepanjang waktu, ya, dari mulai awalin wal akhirin, sampai dari sejak awal sampai nanti di hari kiamat, yaitu apa? Mukjizat Nabi Muhammad yang kekal, ya, yang nanti akan ada sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'anul Mubin baqiyah ila yaumiddin. Bahwasanya Al-Qur'an ini akan ada nanti kelak sampai hari kiamat. Ya. Jadi dalam riwayat dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengatakan, qala Nabi ma minal anbiya nabiyyun illa a'tallah minal ayat ma mithluh. Ya. Sesungguhnya dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ya wahyu-wahyu, ya, apa namanya, yang mana harus diikuti oleh manusia, oleh pengikutnya. Ya. Sesungguhnya, ya, selanjutnya, sesungguhnya saya utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Ya. Bahwasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadaku, yaitu Al-Qur'an, wahyu Allah ini, saya berharap agar nanti akan banyak mengikutinya sampai hari kiamat. Ya, artinya apa? Bahwasanya Al-Qur'an ini akan menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh Allah, ya, sampai kelak hari kiamat, dan tidak akan pernah hilang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu janji Allah. Jadi mukjizat Nabi Allah lain itu ada masanya, ada durasinya, tapi tidak dengan mukjizat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti mukjizat ini akan kelak, ya, akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Yang selanjutnya, yang terakhir, ya, yaitu taslimul hajar alaihi, ya, wahanin al-jaza ilaihi. Ya. Hadirin sekalian, di antara keistimewaan dan kelebihan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bebatuan, ada batu yang bersolawat salam kepada baginda Rasul, dan ada rengekan dari pohon kurma, ya, yang rindu kepada baginda Rasul. Maksudnya seperti apa? Ini kisah, ya, kisah yang dari riwayat sahih, ya, dari banyak riwayat, ya, yang benar-benar menunjukkan mukjizat, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu diriwayatkan bahwasanya sebelum Nabiullah Muhammad ini diberikan wahyu pertama, Nabi itu sudah mendapatkan tanda-tanda kewahyuan.
Dan di antara tanda kenabian ya, tanda-tanda kenabian. Dan di antara tanda-tanda kenabian tersebut adalah beliau pernah mendengar adanya batu di kota Mekah yang bersolawat salam kepada beliau. Hadisnya adalah hadis Jabir bin Samrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya." Ya. Qabla an sesungguhnya saya mengetahui sebuah batu di Mekah yang bersolawat salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai seorang Rasul. Inni la a'rifuhul an. Sesungguhnya saya baru tahu sekarang bahwasanya sebelum saya diutus sebagai nabi dan rasul, saya mungkin bingung apa itu, kenapa ada yang bersolawat salam kepada saya. Namun setelah saya diangkat menjadi nabi dan rasul, saya tahu bahwasanya batu tersebut memang bersolawat salam kepada saya. Ya. Dan itu ya, jadi Nabi Muhammad punya keistimewaan, bebatuan pun bersolawat salam kepada beliau. Dan selanjutnya yang kedua, ada riwayat, ada kisah ya, bahwasanya di Nabi Muhammad itu sebelum masjid yang dibuat oleh kaum muslimin di kota Madinah itu rampung, Nabi Muhammad biasa berkhutbah Jumat itu dengan bersender kepada sebuah pohon kurma. Ya. Sebuah pohon kurma. Ya. Nah, tatkala mimbar sudah dibuat, Nabi Muhammad hendak untuk meninggalkan pohon kurma tersebut untuk naik ke atas mimbar, ya, karena mimbar sudah jadi. Para sahabat ya saat itu diriwayatkan mendengar rengekan yang luar biasa, ya, tapi nggak tahu nih siapa yang merengeknya, seperti anak kecil yang menangis. Ya. Jadi diriwayatkan Nabiullah Muhammad turun dari mimbarnya lalu menenangkan pohon kurma yang saat itu sedang menangis. Jadi para sahabat pun mengetahui bahwasanya yang menangis, yang merengek itu adalah pohon kurma. Karena pohon kurma ini merasa bahwasanya beliau ingin memberikan servis kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau senang ketika Nabi Muhammad menyandarkan tubuhnya kepada beliau, kepada pohon kurma tersebut. Jadi pohon kurma ini senang Nabi Muhammad itu menyandarkan tubuhnya kepada dia tuh senang. Gitu. Tatkala ada mimbar, otomatis beliau ataupun pohon kurma ini tentu ngerasa dia tidak dibutuhkan lagi. Padahal beliau amat sangat senang ketika tubuh Nabi Muhammad itu bersender kepada pohon kurma tersebut. Ya, ia sangat senang. Oleh sebab itu ia menangis, ya, dan tangisan itu didengar oleh para sahabat yang ada saat itu. Ya, ini diantara kemuliaan dan keistimewaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan batu, ya, bersolawat salam. Pohon kurma pun merengek, menangis, ya, terhadap baginda Rasul, rindu ingin memberikan servis, ingin melayani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan atau materi untuk pertemuan kita kali ini sebagai kesimpulan. Ya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah pemberi syafaat yang utama di hari kiamat. Beliaulah orang yang memberi syafaat dan beliaulah yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali nanti di hari kiamat. Lalu yang kedua, beliau mendahulukan kepentingan umatnya dari dirinya sendiri dalam berdoa. Ya. Beliau sengaja menahan ataupun tidak mengangkat tangannya ketika beliau mendapatkan musibah, tantangan, cobaan. Tapi beliau sengaja untuk menahan tersebut agar doa tersebut nanti disimpan untuk umatnya kelak di hari kiamat. Beliau sengaja demikian. Beliau mendahulukan umatnya dibanding dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memanggil nama baginda Rasul dengan panggilan yang terbaik, ya, di dalam Al-Qur'an dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Mukjizat beliau yaitu Al-Qur'an insyaallah akan kelak nanti sampai hari kiamat, dan batu serta
pohon kurma, batu bersolawat salam kepada baginda Rasul. Pohon kurma menangis, ya, ingin memberikan layanan kepada baginda Rasul. Tatkala pohon kurma tahu bahwasanya ia tidak dibutuhkan lagi, sudah ada mimbar yang dibuat oleh kaum muslimin. Nah, itu adalah wajah ataupun sisi-sisi di mana baginda Rasul mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian untuk sesi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.